Jadi, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Halo. Pagi Mbak. Pagi, Mbak. Selamat pagi Mbak Moni. Oke. Jadi, pada pagi hari ini, apakah semuanya sehat? Sehat Mbak. Sehat Mbak. Sehat, Mbak. Puji Tuhan. Jadi, agenda kita pada pagi hari ini, kita akan praktikum tentang rangkaian multisimpal. Nah, rangkaian multisimpal ini nanti kita akan menggunakan hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Dan nanti untuk presensi itu ada di akhir, dengan link presensi itu yang bersama dengan penjelasan praktikum yang hari Jumat saya bagikan di Google Classroom. Nah, selanjutnya ada beberapa teman-teman yang kemarin saya list untuk menghubungi saya. Bagi yang belum, teman-teman nanti sesudah pembelajaran fisika ini atau sesudah pembelajaran pada hari ini atau sekitar jam 1 atau jam 2, itu teman-teman menghubungi saya karena ada beberapa nilai teman-teman untuk latihan soal ulangan itu belum ada yang masuk gitu. Dan itu latihan ulangannya akan dinilai sebagai nilai tugas begitu. Oke, sebelumnya teman-teman apakah sudah menyiapkan pet simulation-nya? Sudah, Mbak. Oke. Jadi pertama-tama kita nanti Mbak akan menjelaskan dulu tentang praktikum pada pagi hari ini dan selanjutnya teman-teman dapat mempraktikannya begitu ya. Sebelumnya saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah Mbak. Nah, sekarang udah terlihat? Halo? Sudah Mbak. Sudah ya. Coba Sudah, Mbak. PowerPoint-nya bergerak gak ya? Gerak kok Mbak. Gerak. Bergerak, Sudah Mbak. Mbak. Oke. Jadi kita akan mulai praktikum kali ini. Jadi pada hari ini kita akan mempraktikumkan tentang rangkaian multisimpal. Nah, rangkaian multisimpal ini itu merupakan rangkaian yang terdiri dari atau mengandung banyak titik-titik percabangan gitu. Jadi kan nanti ada beberapa gambar yang nanti kalian dapat amati gitu. Nah, untuk daftar isinya, untuk petunjuk praktikum ini, itu ada beberapa. Yang pertama itu tujuan dari praktikum ini. Yang kedua itu alat dan bahan yang nanti teman-teman akan gunakan. Yang ketiga itu dasar teori yang melandasi praktikum ini. Selanjutnya itu tentang prosedur percobaan atau tahapan-tahapan untuk teman-teman mendapatkan nilai dari tujuan ini. Selanjutnya itu ada beberapa tugas dan yang terakhir itu format laporan resmi. Begitu. Nah, yang pertama yaitu tujuan dari praktikum ini. Tujuan dari praktikum ini, teman-teman itu akan mencari atau membuktikan berlakunya hukum Kirchhoff pada rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff ini ada dua kan? Nah, hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Jadi teman-teman membuktikan berlakunya hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff pada rangkaian tertutup. Nah, selanjutnya teman-teman itu menghitung nilai arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup. Jadi untuk tujuan menghitung, itu teman-teman secara manual menghitung atau mencari nilai arus listrik pada setiap resistor atau hambatan. Begitu.
Jadi kalau misalnya kalian kemarin sudah mengerjakan beberapa soal tentang rangkaian loop satu atau loop 2, nah seperti itu. Jadi kalian mencari nilai arus pada masing-masing resistor begitu. Dan yang ketiga yaitu mengukur arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup. Nah, untuk yang mengukur arus listrik ini, itu teman-teman mengukur dengan menggunakan simulasi pet simulation itu. Jadi nanti teman-teman membuktikan apakah hasil perhitungan teman-teman yang secara manual ini itu sama dengan nilai arus yang terukur dari pet simulation itu. Jadi begitu. Di bagian tujuan ini apakah ada pertanyaan sebelumnya? Halo? Halo? Belum, Mbak. Ya? Apakah ada? Belum, Mbak. Belum ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Yang kedua itu alat dan bahan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah melihat di bagian test simulation itu, ada beberapa alat dan bahan yang nanti teman-teman dapat gunakan. Yang pertama itu resistor, atau teman-teman dapat kenali dengan namanya itu hambatan. Nah, nanti kita memakai resistor ini. Selanjutnya itu kawat. Tapi keterangannya kalau misalnya di pet simulation itu pakai bahasa Inggris. Jadi wire di sini itu adalah kawat. Begitu. Terus selanjutnya itu sumber tegangan. Nah, sumber tegangan ini atau beda potensial ini kita menggunakan baterai karena kita praktikum tentang arus listrik searah. Gitu. Nah, selanjutnya itu voltmeter. Voltmeter ini menurut teman-teman ini gunanya untuk mengukur apa? Tegangan. Ya, betul. Untuk mengukur tegangan. Nah, voltmeter ini, kalau misalnya untuk mengukur satu tegangan, misalnya pada resistor nih, dia dirangkainya itu secara seri atau secara paralel? Paralel. Ya, betul, secara paralel. Begitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ampermeter. Nah, di sini ampermeter ini ada dua jenis. Nanti teman-teman dapat gunakan keduanya. Nah, untuk ampermeter ini untuk mengukur apa, teman-teman? Kuat arus. Ya, kuat arus listrik. Nah, terus ampermeter ini, misalnya kita untuk mengukur resistor, itu dirangkainya secara seri atau secara paralel? Seri, Mbak. Ya, secara seri. Jadi begitu ya, teman-teman. Nah, di sini bagian alat dan bahan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjutkan ya. Jadi selanjutnya itu bagian dasar teori. Nah, di sini teman-teman menggunakan hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff ini menyatakan pada setiap titik percabangan, jumlah kuat arus yang masuk melalui titik tersebut itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Jadi ketika ada arus masuk yang menuju ke titik ini, itu merupakan arus masuk, penjumlahannya maka I1 ditambah I2 itu sama dengan arus keluarnya yaitu I3. Begitu. Dan hukum yang kedua Kirchhoff ini yaitu menyatakan bahwa pada setiap rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari beda potensialnya itu harus sama dengan 0. Nah, untuk hukum 2 Kirchhoff ini, pada bagian prosedur praktikum, maksudnya pada prosedur praktikum itu, sudah diuraikan caranya itu mencari nilai arusnya. Nah, nanti teman-teman itu dapat mengikuti di situ. Nah, di sini kalau hukum kedua Kirchhoff itu mempunyai persamaannya bagaimana?
kesamaan hukum kedua Kirchhoff. Ada yang punya saran? Halo? Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma Apa sih Mbak itu namanya? Ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. I kali R itu sama dengan 0. Gini ya. Oke, terima kasih. Jadi sigma E ini maksudnya itu adalah GGL. GGL, gaya gerak listrik ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Begitu ya teman-teman rumusannya. Jadi teman-teman dapat mempelajari lagi nanti secara mandiri. Di sini pada dasar teori, teman-teman apakah ada pertanyaan? Belum ada? Kita lanjutkan ya. Selanjutnya itu pada komponen simulasi. Nah, di sini mari kita lihat ke pet simulation. Sebentar. Apakah terlihat? Terlihat, Mbak. Oke, kita menggunakan bagian lab ya. Nah, di sini yang pertama, kalian juga bisa baca di bagian penjelasan praktikum itu sudah terdapat beberapa komponen, tapi di sini akan saya jelaskan lebih lagi. Jadi di bagian sini, bagian kiri, nah ini tuh terdapat alat dan bahan yang teman-teman dapat gunakan. Wire itu kawat, yang tadi baterai, itu sumber tegangan, light, ini ada bohlam, lampu, resistor, dan switch ini adalah saklar. Nah, di bawahnya juga masih ada kayak uang, habis itu paperclip, nah itu banyak sekali. Tapi di sini kita akan menggunakan hanya wire, baterai, resistor. Nah, begitu ya. Nah, di sini ada dua mode. Kalau misalnya kita buat rangkaian, ini baterai, ini resistor, ini wire. Kalian dapat rangkai begini. Kalau misalnya ada dua ada dua gambaran. Yang pertama ini secara real kayak begini. Dan ini belum. Secara real ini gambarnya demikian. Namun ketika kalian pencet yang ini di sebelah kiri bawah ini, dia akan berubah gambarnya. Jadi begini. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan untuk menentukan nilai baterainya gitu, kalau misalnya gambar real kayak gini, teman-teman dapat menggunakan yang bagian yang sebelah kanan ini. Jadi seperti teman-teman latihan soal kemarin, itu ada rangkaiannya. Nah, jadi demikian. Nah, selanjutnya, ketika teman-teman ingin merubah besar nilai resistornya. Nah, di sini di bawah, di bagian sini, teman-teman dapat mengubah dengan cara teman-teman menggeser, dan di sini tidak bisa diketik. Jadi, teman-teman dapat menggunakan tanda panah ini atau teman-teman geser secara manual. Nah, untuk bagian voltage-nya atau bagian baterainya itu teman-teman juga dapat menggesernya begitu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Mungkin ada belum mengerti gitu. Halo? Belum ada? Belum, Mbak. Oke. Jadi selanjutnya kita pada bagian sebelah kanan atas, pojok kanan atas. Nah, di sini ada beberapa menu, show current, habis itu elektron, dan konvensional
conventional tables and values. Nah, untuk show current ini adalah ketika teman-teman ingin mengetahui arah arusnya itu kemana. Nah, nanti teman-teman misalnya analisis nih, kan nanti kalau misalnya secara perhitungan itu teman-teman nanti apakah dia arusnya berlawanan atau searah jarum jam. Nah, di sini teman-teman membuktikan apakah dia searah atau berlawanan jarum jam. Nah, nanti teman-teman jangan lupa checklist show current dan konvensional ini. Nah, selanjutnya ini labels. Labels ini memberikan nama pada setiap komponen gitu. Selanjutnya itu bagian values itu nilai. Jadi nilai resistornya ini berapa, nilai tegangannya itu berapa. Begitu. Nah, selanjutnya itu di bagian bawahnya di sini ada voltmeter. Jadi teman-teman dapat gunakan ini untuk mengukur tegangannya. Misalnya begini. Nah, tegangan di sini kita dapatkan itu 11 volt begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mencari nilai arusnya itu berapa? Nah, teman-teman ini dapat menggunakan 2 ampere meter ini. Cuman untuk saya sarankan itu teman-teman menggunakan yang ini, current yang ini. Jadi dengan cara teman-teman potong dulu kawatnya. Habis itu teman-teman dapat sambungkan. Begitu. Jadi kan kalau misalnya voltmeter itu dirangkai secara paralel dengan ada 2 probe ini. Nah, selanjutnya untuk menilai arus itu kan secara seri. Jadi teman-teman dapat sisipkan di sini. Gitu. Itu nanti kalau misalnya kalian sudah merangkai, teman-teman dapat screenshot untuk di bagian laporan nanti. Oke. Selanjutnya ini bagian advanced ini itu ada beberapa keterangan. Nah, di sini ketika kita ingin memberikan hambatan pada si kawat atau hambatan pada baterai. Tapi di sini kita tidak menggunakan ini. Jadi pastikan nilainya itu semuanya itu 0. Begitu. Nah, di sini apakah ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas untuk komponen-komponennya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Baik, kita lanjutkan ke PowerPoint ya. Nah, komponen simulasi sudah beres. Selanjutnya itu prosedur percobaan. Nah, tahap pertama itu teman-teman masuk ke halaman yang pet simulation itu. Nah, sesudah itu teman-teman memilih bagian lab. Jangan lupa bagian lab ya. Dan yang ketiga itu teman-teman membuat rangkaian pada simulator. Jadi simulator itu di bagian pet simulation itu. Nah, nanti itu ada 3 rangkaian yang saya berikan di bagian penjelasan praktikum. Itu ada 3 rangkaian, nanti teman-teman dapat cari. Yang pertama itu teman-teman mencari dengan menggunakan simulator dulu. Selanjutnya nanti teman-teman hitung apakah perhitungan teman-teman itu benar, sama atau tidak. Nah, selanjutnya itu teman-teman mengukur arus masing-masing pada setiap resistor. Nah, sudah mengukur arusnya yang seperti tadi dicontohkan, teman-teman tuliskan pada bagian tugas. Di bagian tugas itu terdapat tabel dan ada beberapa hal yang teman-teman harus cari. Begitu. Nah, selanjutnya itu tahap yang kelima, yaitu mengukur tegangan masing-masing pada setiap resistor. Nah, di sini caranya itu sama kayak tadi untuk mengukur tegangan pada resistor. Itu menggunakan voltmeter. Begitu. Nah, selanjutnya itu pada tahap yang keenam, yaitu membandingkan nilai arus dan tegangan pada setiap resistor yang diukur dengan hasil hitungan secara manual. Nah, begitu. Jadi itu untuk prosedur percobaannya. Jadi pertama-tama atau teman-teman dapat menghitung terlebih dahulu baru membuktikan di pet simulation juga tidak apa-apa. Cuman untuk lebih baiknya teman-teman coba mencari menggunakan simulasi terlebih dahulu agar terdapat bayangan. Selanjutnya itu menghitung membuktikan. Begitu. Selanjutnya
Di sini apakah ada pertanyaan bagian prosedur? Halo? Belum, Mbak. Oh ya, Belum ada, baik. Mbak. Oke. Selanjutnya, nah di sini sudah terdapat rangkaian. Nah, coba teman-teman merangkai rangkaian ini sekarang. Untuk yang pertama. Nanti saya akan meminta satu orang untuk meng-share screen-kan hasil rangkaiannya. Saya tunggu 2 menit dari sekarang. Apakah sebentar. Apa terlihat ini rangkaiannya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Terus rangkaian juga ini ada di bagian apa namanya? Penjelasan praktikum. Jadi kalau misalnya kalian tidak jelas, kalian dapat mengakses penjelasan praktikum yang ada di Google Dokumen yang telah saya bagikan hari Jumat kemarin. Gitu. Baik. Apakah di sini ada teman-teman yang ingin men-sharingkan cara prosesnya untuk rangkainya? Coba. Di sini siapa saja yang menggunakan laptop ya? Apakah ada yang menggunakan laptop? Coba Ridwan, apakah Ridwan Hanif? Halo Ridwan. Ya, Mbak. Ridwan menggunakan laptop tidak? Ya. Oh, Ridwan bisa men-sharingkan rangkaiannya, proses membuat rangkaiannya. Linknya di mana ya, Mbak? Gimana? Di Google Classroom. Di ini aja di form ini, di form, sorry, di Google Meet ini. Kau bisa share screen. Nggak ada ya, Mbak. Kayaknya pas sebelum saya masuk. Bisa dikirim ulang nggak, Mbak? Apanya yang dikirim? Linknya. Link test simulation. Oh ini sudah. Noval udah memberikan. Terima kasih Noval. Terima kasih, Noval. Bentar ya, Mbak. Kita coba bersama-sama. Kita sudah bisa. Ini saya share screen. Kelihatan nggak, Mbak? Halo? Halo? Oh, suara saya terdengar? Ini kelihatan. Oh ya, oke. Ya begitu. Bagian tes simulasinya. Nah, coba Ridwan merangkai di foto yang ini. Nah, nanti Seperti juga gambar teman-teman ini. gimana? Seperti gambar ini. Ya, coba.
teman-teman juga boleh sambil merangkai ya, supaya nanti tidak banyak pekerjaan. Nah, resistor lagi, sudah itu lagi baterai. Nah, baterainya dicek dulu plus minusnya. Gimana, Mbak? Baterainya dicek dulu. Oh, ada plus minusnya. Iya. Diceknya menggunakan apa namanya? Yang gambar yang lain. Di bagian sebelah kiri itu, nah, dicek dulu plus minusnya sudah benar atau tidak. Gitu ya. Teman-teman juga dapat perhatikan. Situ lagi sini. Betul, Mbak. Ini ya, Mbak. Oke. Selanjutnya, sudah merangkai, apa yang harus dilakukan? Apakah nilainya sudah sama semuanya atau bagaimana? Oh, belum ini, Mbak. Belum. Nah, cara merubahnya bagaimana? Ini Menggunakan panas juga tidak apa-apa. Pastikan nilai hambatannya dan nilai tegangannya itu sama ya, teman-teman. Mbak. Harus lebih tinggi. Teman-teman yang lain apakah masih bisa diikuti? Masih, Mbak. Masih ya, Mbak. Nanti mungkin ada beberapa teman-teman yang nanti bisa share juga apa namanya untuk rangkaiannya. Nanti kita lihat bersama-sama. Apakah sudah semua?
Udah. Nah, selanjutnya coba kamu cek nilai setiap komponennya. Caranya itu bagaimana? Nilai apa, Mbak? Nilai semua komponennya. Biar terlihat semuanya itu bagaimana. Oh, Mbak, nilai apa, Mbak? Jadi kan itu belum terlihat nilainya kan? Oh iya. Angkanya. Nah, caranya ya. Coba dicek. Apakah semuanya sudah benar? Om. 3 ohm, 3 ohm, 4 volt, 3 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 12 volt. Sudah, Mbak. Sudah. Nah, selanjutnya teman-teman cari nilai ya. Arusnya itu arahnya kemana? Sudah? Oke. Kalau sudah, teman-teman cari nilainya. Caranya itu menggunakan apa? Nilai apa, Mbak? Nilai arus. Oh, pakai ini. Ya. Cara masukkannya bagaimana? Saya taruh sini aja. Bisa. Harus diapakan dulu? Itu kabelnya terpotong. Harusnya tadi kabelnya dipotong terlebih dahulu. Oh, dipotong dulu. Ya. Permisi Kak, itu Ya. ngecek arusnya bisa pakai yang satunya kan nggak usah dipotong. Ya itu bisa. Cuman kalau misalnya untuk di screenshot, maksudnya untuk laporan, teman-teman harus menggunakan ampermeter yang ini karena prinsip gitu. Karena prinsip untuk rangkaiannya itu arus itu kan secara seri. Nah, yang lebih tepatnya itu menggunakan ampermeter yang itu. Gitu. Tapi kalau misalnya Sini, hanya Terima kasih. ya sama. Nah begitu. Itu kan baru arus pada loop pertama. Untuk loop yang kedua bagaimana? Gimana, Mbak? Itu kan pada loop yang pertama nilai arusnya. Oh. Untuk loop yang kedua itu bagaimana? Di mana maksudnya? Di sini, Bu, Mbak. Di situ bisa Lihat, saya taruh sini aja. dipotong dulu. Ya. Ya. Nah, situ ada berapa arus yang masuk dan arus keluar di rangkaian ini? Gimana, Mbak? Arus yang masuk itu arus yang mana? Coba dilihat di titik yang atas tengah itu. Arus masuknya itu yang mana? Harus masuk gimana, Mbak? Arus kan pada hukum Kirchhoff yang pertama itu ada penjumlahan arus masuk itu sama dengan penjumlahan arus keluar. Nah, teman-teman tinjau nilai arus yang masuknya itu yang mana saja. Nilai arus yang keluar itu yang mana saja. Teman-teman tinjau di titik yang bagian tengah yang atas. Arus masuknya itu yang mana? Sini. Yang mana? Ya. Di sini. Arus masuknya yang satu lagi. Sini. Yang ditinjaunya bagian atas. Nah, apakah teman-teman ada punya saran? Arus masuknya yang lain itu yang mana? Kayla? Ada saran, Kayla?
Belum ada, Mbak. Belum ada. Fauzia dapat petinjau arus masuknya yang mana saja? Enggak tahu, Mbak. Nggak tahu. Oke, jadi untuk arus masuknya itu teman-teman coba lihat di titik bagian atas, di tengah. Jika kita sepakati dulu deh, jika arusnya itu menuju ke titik, itu merupakan arus masuk. Dan ketika arusnya itu menjauh dari titik, itu merupakan arus keluar. Nah, di sini coba identifikasi arus yang masuk itu yang mana? Gimana Ridwan? Ada saran? Arus masuknya yang mana? Saya nggak tahu, Mbak. Oke. Yang di rangkaian paralel bukan? Ya, di titik ini. Oh. Oke. Coba Ridwan end screen boleh, nanti saya akan share screen. Terima kasih ya Ridwan. Iya. Mbak. Untuk perangkainya teman-teman sudah bisa ya. Cuman untuk mengidentifikasinya masih sulit. Jadi di sini saya coba share. Sebentar. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat rangkaiannya. Halo? Sudah, Mbak. Sudah. Nah, di sini kursor saya terlihat tidak? Terlihat, Mbak. Terlihat. Nah, coba teman-teman amati pada titik ini. Nah, kita sepakati untuk arus masuk itu adalah arus yang menuju ke titik ini. Sampai sini paham? Halo? Paham. Paham. Dan arus keluar itu merupakan arus yang menjauhi titik ini. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke. Maka arus masuk itu arus yang mana saja? Ada saran? Arus masuk. Arus yang dari 3 ohm sama 2 ohm. Iya, betul. Jadi yang 3 ohm ini dengan 2 ohm ini. Jadi penjumlahannya itu, misalnya ini I1, ini I2, jadi I1 ditambah dengan I2. Itu untuk sigma I masuk. Sampai sini ada pertanyaan? Atau kurang paham? Mbak, maaf, Mbak. Masih agak kurang paham. Oke. Sini bisa pakai pencet ya? Nggak bisa. Jadi gini, coba teman-teman kita sepakati dulu. Nilai arus ini yang pada ini itu merupakan nilai arus atau arus yang bergerak. Itu menuju ke titik ini itu merupakan arus masuk. Oke. Dan ketika arus ini menjauhi titik ini itu merupakan arus yang keluar. Begitu. Nah, jadi tadi ada teman kalian yang menyarankan bahwa nilai arus masuk itu arus dari 3 ohm ini dan 2 ohm ini. Jadi penjumlahan arusnya misalnya ini I1, maka ini I1, arus I1 ditambah dengan ini misalnya arus 2, berarti arus I2. Begitu. Nah, apakah sudah jelas? Sudah, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Nah, selanjutnya kita petinjau arus yang keluar. Nah, arus yang keluarnya ini yang mana?
Halo, apa ada saran? Halo, Yang sebelah kanan, Kak. yang ini? Iya. Iya, betul. Jadi itu merupakan arus keluar. Nah, nanti teman-teman harus tahu hukum pertama Kirchhoff itu fungsinya buat apa sih? Nah, jadi itu. Dan nanti teman-teman dapat menceritakan prosesnya ini itu di bagian pembahasan. Begitu. Nah, selanjutnya, yang hukum kedua Kirchhoff itu tentang sigma GGL ditambah dengan sigma IR. Sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Nah, di situ nanti teman-teman mencari nilai masing-masing nilai arusnya. Nah, caranya itu teman-teman misalnya ingin mencari nilai arus yang ada di 3 ohm ini. Nah, teman-teman putuskan dulu. Habis itu teman-teman baru letakkan ampere meternya. Begitu. Ini saya di bagian yang satu lagi, jadi nggak ada ampere meter yang satu lagi. Gitu ya teman-teman. Nah, misalnya kan ditanya itu kan pada setiap resistor. Jadi teman-teman tempatkan arusnya itu pada setiap resistor saja. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Halo? Halo teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Belum, Mbak, kayaknya. Belum, Mbak. Belum ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi, tadi teman-teman sudah mencoba satu rangkaian. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada link di PowerPoint nanti saya berikan. Ini untuk link petunjuk praktikum, dan yang ini merupakan link pet simulation yang teman-teman nanti dapat gunakan. Sorry. Saya share dulu. Oke. Apa terlihat? Terlihat. Terlihat, Mbak. Jadi di bagian ini nanti ada link petunjuk praktikum, kalian tinggal klik saja. Link pet simulation ini juga sudah ada di sini. Nanti saya bagikan di Google Classroom. Oke. Jadi untuk penjelasan praktikum itu sampai sini saja. Cuman ada beberapa pengumuman. Jadi teman-teman, untuk laporan praktikum itu teman-teman dapat kumpulkan hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Jadi masa pengerjaannya, kan ini baru satu yang teman-teman analisis, masih ada 2 lagi. Nah, itu teman-teman dapat kerjakan bisa di hari Minggu, Sabtu atau hari Minggu, dan tanggal 17 Agustus juga kan libur tuh hari Selasa. Nah, teman-teman juga dapat kerjakan di situ. Nanti hari Kamis itu akan dikumpulkan, nanti saya berikan link untuk pengumpulannya ya. Oke? Ada pertanyaan? Mbak, maaf saya izin bertanya. Bagaimana? Yang dikumpul hari Kamis itu praktikumnya kan? Semuanya? Laporannya, ya. Jadi kan kalian sudah mencoba kan? Habis itu kalian sudah analisis, nah kalian membuat laporan resminya. Format laporan resminya itu sudah ada di bagian penjelasan praktikum. Itu ada, di bawahnya itu ada apa aja isinya, nama, habis nomor absen, sampai dari tujuan sampai ke kesimpulan, begitu ya. Sama jangan lupa untuk mensisipkan screenshot yang teman-teman rangkai. Oh ya Mbak, lalu yang dikerjakan di hari Sabtu tadi yang apa? Bagaimana?
Kan tadi mbaknya ada bilang untuk yang lainnya bisa dikerjakan, misalnya di hari Sabtu, Minggu, atau 17 Agustus saat libur gitu. Itu mengerjakan apa? Jadi yang dikerjakan pas saat libur itu kan merangkai rangkaian yang lain gitu. Jadi hari ini tuh hanya sempat untuk satu rangkaian saja untuk menganalisis satu rangkaian. Ya tadi untuk mencoba dan ada 2 lagi rangkaian yang belum teman-teman coba. Jadi teman-teman coba secara mandiri dan nanti di hari Kamis itu teman-teman mengumpulkan laporan praktikumnya gitu. Jadi udah berbentuk laporan. Begitu ya teman-teman. Gimana? Oh iya, makasih mbak. Ya, sama-sama. Oke. Juga untuk hari Kamis, tanggal 12 Agustus. Berarti 2 hari lagi ya. Nah, itu jangan lupa ada ulangan harian tentang listrik dinamis. Begitu. Jadi, materinya itu dari arus listrik sampai energi dan daya listrik. Dan nanti dikerjakannya kayak kemarin, kayak latihan soal kemarin. Jadi, jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa untuk mengerjakan saat hari itu, karena waktu latihan kemarin ada beberapa teman yang lupa mengerjakan. Nanti saya akan tulis di forum bagian pengumuman. Oke? Apa ada pertanyaan untuk ulangan harian? Maaf Kak, tadi hari apa? Untuk ulangan harian, Iya. hari Kamis tanggal 12 Agustus. Besok. Oh iya, terima kasih Ya. Kak. Sama itu mau tanya, ini itu apa namanya? Yang tadi rangkaiannya itu kurang akurat atau gimana ya? Soalnya tadi itu kan arusnya aku tambahin. Itu yang apa namanya? Arus masuknya itu ternyata 3,72, tapi kalau di arus keluarnya 3,71. Nah, nanti coba teman-teman analisis. Apakah sama atau tidak dengan perhitungan? Oh iya, baik Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain apakah ada pertanyaan untuk praktikum dan ulangan harian? Ini sih Mbak, mau tanya. Ya, Untuk yang laporannya itu, kan yang 2 rangkaian secara mandiri. Nah, di dalam laporannya itu 3 rangkaian atau cuma 1 aja yang dicoba hari ini? jadi yang hari ini kan baru satu yang ada di bagian prosedur tuh yang ditampilkan. Terus di bawahnya lagi ada 2 rangkaian. Rangkaian yang 2 loop sama 3 loop. Nah, kalian coba semuanya. Nanti kalian analisis gitu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa chat pribadi ke WA saya gitu. Berarti semua dimasukin ke laporan itu, tiga-tiganya? Iya. Masih Mbak. Ya, sama-sama. Yang lain apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekarang udah jam 8.20. Jadi, kita akhiri pembelajaran